Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita menarik lainnya, sahabat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana jika sebuah ijazah bisa membuat seluruh negara berubah? Bagaimana jika seseorang yang dulunya dihormati oleh orang lain tiba-tiba menjadi perhatian publik hanya karena membuat salinan? Di lorong panjang gedung KPU Pusat, langkah kaki RS terdengar menggema di pagi yang panas. Sebuah map tebal berwarna coklat tua yang berisi lembaran yang konon bisa mengganggu kepercayaan masyarakat. Meskipun wajahnya tenang, matanya tajam dan menatap ke depan seolah ia menyadari bahwa hari itu tidak biasa. Wartawan sudah menunggu di luar gedung. Mikrofon terulur ke arah kamera yang menyala. Saya akan menunjukkan hasil bukan hipotesis. RS berkata dengan nada pelan namun penuh keyakinan. Puluhan kamera menyaksikan peta itu dibuka. Lembar pertama yang ia angkat adalah salinan ijazah mantan pejabat Mulyono, yang sekarang menjadi perhatian publik. Ini adalah salinan yang saya peroleh langsung dari KPU Pusat, kata RS setelah menatap sebentar. Selain itu, setelah dibandingkan dengan hasil penelitian saya sebelumnya, saya menemukan bahwa 99,99% dari hasilnya tidak benar. Segera, ruangan menjadi tenang. Wartawan mengeluarkan teriakan. Blitz kamera menyebar ke wajahnya. RS tetap diam dan kemudian mulai menunjuk beberapa bagian kertas. Perhatikan baik-baik, tegasnya. Logo universitas ini miring 2 derajat di bawah standar percetakan. Original. Di setiap salinan, tanda tangan yang berbeda dan foto pemilik ijazah berubah posisi. Setelah melihat setiap wartawan, dia berkata, dalam dunia forensik digital, perbedaan kecil seperti ini tidak mungkin terjadi jika dokumen itu salinan resmi. Dengan kata lain, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kata-kata itu menjadi sangat populer di internet. Video RS tersebar dalam hitungan jam ke seluruh platform sosial media. Sementara wajah RS menjadi perhatian utama, nama Mulyono langsung berada di puncak trending. Keberaniannya dihargai oleh sebagian masyarakat. Di kolom komentar, seorang netizen menyatakan bahwa akhirnya ada yang berani berbicara. Sebagian orang malah mencibir, mengatakan RS hanya mencari sensasi. Tunjukkan ijazah aslinya jika benar. Dalam akun lain, Anda menggunakan nada yang meremehkan. Meskipun dia tahu badai akan datang, R tetap percaya bahwa kebenaran harus diungkap. Saat itu, dia melihat ke layar laptopnya. Di sana, file hasil penelitian terbuka lebar menampilkan lapisan digital yang menunjukkan ketidaksamaan di setiap piksel ijazah. Tertulis. Setelah menatapnya lama, dia tersenyum kecil. Ini hanyalah permulaan. Gumamnya dengan lirih. Saat itu di luar, udara lebih dingin dari biasanya. Res berdiri di depan jendela laboratoriumnya dan melihat langit kota yang cerah. Di bawah sana, dunia berbicara tentang dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. RS tidak hanya membongkar dokumen, tetapi juga menempatkan hidupnya dalam bahaya. Tidak biasa di negara ini. Setelah hujan semalam, udara di Yogyakarta benar-benar lembab pagi itu. Seorang pria sepuh duduk di depan kamera di sebuah rumah tua berlantai marmer yang masih terawat. Kemeja putih bersih menambah wibawanya, dan jas abu-abunya terlihat rapi. Dia adalah dokter. Harsono adalah seorang profesor senior di Universitas Gadjah Mada. Meskipun ia telah pensiun untuk waktu yang lama, wajahnya kembali muncul di layar televisi nasional hari itu. Saya, katanya dengan suara keras tetapi tenang. Profesor yang menandatangani sertifikat Mulo. Dan saya tegaskan bahwa ijazah ini asli di sini. Saya masih ingat bahwa saya yang menandatangani lembar aslinya saat dia lulus. Wartawan di ruangan menahan napas karena ucapan itu. Berita itu cepat menyebar ke seluruh negeri. Media nasional mengubah headline. Jika kemarin RS dihormati sebagai pahlawan kebenaran, sekarang banyak orang meragukannya. Salah satu akun media sosial menyatakan bahwa RS salah jika gurunya sendiri mengatakan bahwa itu asli. Banyak komentar juga. Ada orang yang mengatakan RS menipu orang. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa dosen itu dipaksakan oleh kelompok tertentu. Dunia maya kembali terpecah menjadi 2 bagian, dan perang pendapat terus berlanjut. Sebaliknya, RS, yang melihat acara itu dari ruang kerjanya, hanya menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa jalan menuju kebenaran tidak akan pernah mulus. Ia menatap kembali hasil analisis digital yang tersimpan rapi di layar komputernya. Di tempat-tempat tertentu, pola tanda tangan,
tekstur kertas, dan pencahayaan foto tampak tidak konsisten. RS membatin apakah dia menandatangani, tetapi kenapa hasil berbedakah cetakan dan posisi tanda tangan di tiap salinan? Sore harinya, RS memutuskan untuk membuat video balasan yang tegas dan tenang. Saya menghormati pernyataan dokter Harsono, tetapi izinkan saya mengeksplorasi informasi lebih lanjut. Kita harus menunjukkan versi asli ijazah kepada publik jika beliau benar menandatanganinya. Biarkan masyarakat memutuskan. Video itu terus tersebar luas. Tetapi kali ini komentarnya sudah berubah. Banyak akun berpengaruh telah mulai menyindir RS dengan kata-kata yang tajam. Apakah dia memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada dosen yang menandatangani? Meskipun saya seorang pakar, saya sangat memahami masalah universitas. Ada beberapa orang yang bahkan mulai mengancam akan melaporkannya karena mereka dianggap menimbulkan kegaduhan. Pada saat yang sama, di kampus tempat dokter, suasana menjadi panas saat Harsono mengajar. Beberapa mantan siswa mendukungnya. Pak Harsono adalah orang yang jujur. Di sela wawancara, seorang dosen muda menyatakan bahwa jika dia mengatakan bahwa dia asli, itu berarti dia asli. Namun, tidak semua orang diam. Seorang karyawan lama di administrasi menolak untuk disebutkan namanya. Tahun sebelumnya, format ijazah telah diubah, tetapi hanya satu nama yang memiliki format yang berbeda. Ia perlahan menutup pintu dan tidak berani berbicara lagi. Dia tidur sendirian di ruang kerja. Lampu neon kecil menyala, dan wajahnya yang mulai letih memantul di layar laptop. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya membutuhkan perhatian ekstra. Suara notifikasi terdengar dari ponselnya. Pesan yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Meskipun saya memiliki salinan asli dari data lama, Anda harus hati-hati. Anda diawasi oleh mereka. Terdiam. Dia tetap menatap layar teleponnya tanpa berkedip. Dengan kening berkerut, ia menyadari bahwa permainan baru saja dimulai. Media di luar sana sudah mulai membentuk pendapat. Namun, seorang pria bersiap untuk memasuki kegelapan ruangan kecil itu untuk mencari kebenaran yang mungkin akan menjerumuskannya sendiri. Dan malam itu, angin pelan berhembus dari jendela. Seolah-olah sesuatu yang besar disembunyikan di langit oleh awan yang menutupi bulan. Mereka melihat ke atas dan berbisik dengan pelan. Ya Tuhan, bantu aku karena besok dunia mungkin berubah. Semua stasiun televisi menyiarkan perdebatan tentang kebenaran ijazah Mulono pagi menjelang. Di satu sisi, orang-orang yang mempercayai pernyataan dokter Harsono menganggap RS sudah kelewatan. Sebaliknya, orang yang mendukung RS percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari masyarakat umum. Semua orang berbicara satu sama lain di warung kopi, di kantor, dan di media sosial. Nama yang Mulyono dan RS sekarang merupakan simbol dari dua kelompok yang berbeda, yang masing-masing menentang sistem dan data. RS menatap layar komputernya di ruang kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen. Mata lelahnya memindai baris analisis digital satu demi satu. Ada sesuatu yang janggal, katanya. Ia menemukan pola baru dalam lapisan watermark digital salinan ijazah. Ia memperhatikan struktur kertasnya dan memperbesar gambar itu. Tanda air di ijazah lain pada tahun kelulusan yang sama tidak. Warna watermark berbeda. Dia berkata dengan lirih. Malam itu, RS menerima pesan dari seseorang yang dikenal sebagai Anonymous J. Namun, pesannya pendek dan menarik. Server memiliki file lama yang terbuka. Lihat folder dokumentasi UGM 2003. Jantungnya berdegup dengan kecepatan tinggi. Ia langsung mengakses server yang disebutkan di atas dengan membuka laptop cadangannya. Tidak diragukan lagi, ada sejumlah file digital yang merupakan hasil pindai ijazah masa lalu, yang semuanya seragam kecuali satu yang dimiliki Mulyono. Tanda tangan adalah perbedaan paling jelas. Digital yang ditempelkan di atas garis daripada dalam format standar. RS menyatakan bahwa ini aneh. Kenapa yang ini terlihat seperti hasil tempelan jika yang lain cetak dengan tinta asli? Sebaliknya, tim hukum Mulyono mengadakan konferensi pers yang sangat besar. Di depan kamera, seorang pengacara muda berdiri tegap dan berkata lantang, saudara RS telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Kami akan melaporkan RS atas dugaan penipuan. Kata-kata itu melanda dunia maya dengan cepat. Khas RS dan belum lama ini, bela Mulyono langsung berada di puncak trending. Ribuan komentar sangat positif. Sebagian penuh dengan rasa benci. Sebagian mendorong RS untuk bertahan. Di sisi lain,
Seseorang secara rahasia mengunggah potongan video RS yang telah dipelintir. RS tampaknya memanipulasi bukti dalam video, tetapi dia sebenarnya menjelaskan perbedaan format dokumen. Selanjutnya, cerita berubah. Banyak orang mulai berpendapat bahwa RS hanyalah pembuat sensasi daripada peneliti kebenaran. Benar menatap ponselnya di malam hari. Banyak notifikasi yang datang. Ancaman, penghinaan, bahkan pesan aneh yang mengganggunya. Namun, dia terdiam lama karena satu pesan. Pemberitahuan itu berasal dari akun anonim yang sama. Anda harus pergi ke Jogja jika Anda benar-benar menginginkan kebenaran. Meskipun ada orang yang dapat menunjukkan dokumen aslinya, jangan membawa orang lain. Dengan diam, RS melihat pesan itu. Matanya tidak lepas dari layar, tangannya bergetar pelan. Hujan perlahan turun dari luar, menetes ke kaca jendela laboratoriumnya. Dia menyadari satu hal saat hujan mengguyurnya. Badai yang ia hadapi lebih dari sekedar opini, itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan pada malam itu, ia berbisik dengan lembut sambil memandang langit yang gelap. Ada saat-saat ketika kebenaran harus diperjuangkan, bukan untuk diunggulkan. Malam itu, langit tampak gelap dan tidak ada bintang di atasnya. RS duduk sendirian di sebuah laboratorium kecil di pinggiran kota. Dia melihat 3 layar komputer yang menampilkan gambar dokumen. Lampu biru di monitor memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang mulai pucat. Sebaliknya, secangkir kopi dingin di meja tidak pernah disentuh. Menangis. Hanya suara kipas pendingin komputer dan detak jam dinding yang seolah bergerak lebih lambat dari biasanya yang terdengar. RS menarik napas dalam-dalam. Sudah berhari-hari dia tidak tidur dengan cukup. Sekarang semua datanya dikumpulkan dalam satu folder yang disebut Project M. Puluhan file foto digital ijazah dari berbagai sumber disimpan di sana. Ia melakukan perbandingan satu persatu. Setiap titik tanda tangan, cap, dan garis diperiksa dengan ketelitian luar. Biasanya. Tiba-tiba, hasil analisis visual muncul di layar komputer. Pada bagian foto Mulyono, ada 2 lapisan yang berbeda. Ini tidak mungkin, RS berbisik setelah menatap lama. Ia memperbesar gambar. Area foto dengan tekstur cetak offset yang biasa ditemukan pada dokumen lama ditampilkan di lapisan pertama. Tapi di atasnya ada lapisan baru yang memiliki pola digital kontemporer. Foto ini ditambahkan kata rencana. Dan, meskipun proses dilakukan secara manual, hasil penyuntingan digital diperoleh melalui sistem terbaru. Di pelipisnya mengalir keringat dingin. Ia memeriksa metadata file dari sumber anonim. Tanggal kelulusan Mulyono tidak sesuai dengan tanggal pembuatan. Bahkan ada bukti software kontemporer yang baru dirilis beberapa tahun sebelumnya. Sambil menatap layar, dia menggumam, kalau benar ini yang diserahkan ke KPU, berarti ada yang telah mengganti file aslinya. Namun, listrik laboratoriumnya tiba-tiba berkedip sebelum dia sempat menyimpan hasil analisis itu. Lampu dinyalakan sesaat dan semua layar padam. Terkejut. Dia meraih senter kecil di atas meja dengan tangan refleks. Pesan aneh ditampilkan di layar utama komputernya saat listrik dihidupkan kembali. Hentikan ini sebelum terlambat. Jantung RS berdetak dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia mencoba menutup pesan itu, tampaknya sistemnya tersembunyi. Ia membuka laptop backup dan memulai koneksi offline. Ia menyalin semua informasi ke dalam flash disk berwarna hitam secara diam-diam dan menyimpannya ke dalam saku. Ketika malam semakin larut, pikirannya terus bergerak. Ia menyadari bahwa penemuannya tidak sepele. Jika ada kesalahan dalam dokumen resmi, kebenaran telah masuk ke area yang berbahaya. Area yang dapat menelan siapa saja tanpa bekas di luar laboratorium. Angin kencang, daun bergoyang, dan petir terdengar. RS melihat bayangan dirinya di kaca saat dia membuka jendela. Meskipun ia tampaknya lelah, matanya penuh semangat. Tidak akan berhenti di sini, tegasnya. Jika aku tetap diam, karena itu, mereka yang menipu akan tetap berkuasa. Ia melirik flash disknya dan menulis pesan singkat pada ponselnya. Aku akan menunjukkan semuanya kepada publik besok pagi. Kemudian ia berbisik lirih, Ya Allah, lindungi aku, sambil menatap langit malam yang gelap. Meskipun kebenarannya sangat jelas, saya tidak ingin menyerah. Dan malam itu, hanya suara hujan yang mengganggu ketenangan. Seorang pria mempersiapkan diri untuk mengungkap sesuatu yang dapat mengubah seluruh negeri. Pagi itu, langit Jakarta tampak gelap,
Seolah-olah mengetahui bahwa hari itu akan terjadi sesuatu besar, RS berdiri di podium sederhana di ruangan konferensi pers yang penuh dengan wartawan dan kamera. Meskipun wajahnya pucat, matanya tajam menatap puluhan wartawan yang telah menunggu sejak pagi. Sepanjang malam, ia telah menjaga sebuah flash disk hitam kecil di tangannya. Sambil tegas, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang hadir. Saya tidak akan berdebat hari ini. Saya akan menunjukkan apa yang ada. Semua data yang saya miliki bukanlah pendapat, tetapi hasil verifikasi digital yang dapat divalidasi oleh siapa saja. Tempat itu tenang. Beberapa reporter menatap tajam. Yang lain sudah mempersiapkan kamera mereka. RS menghubungkan flash ke layar besar di belakang laptop. 2 lembar dokumen ijazah ditampilkan di layar. Observasi. Baik-baik saja, kata dia sambil menunjuk ke layar. Salinan ijazah Mulyono yang saya terima dari KPU berada di sebelah kiri. Versi kanan yang saya peroleh dari beberapa sumber anonim waktu yang lalu. RS kemudian memperbesar komponen tertentu di layar. Ini di sini, katanya, menunjuk logo universitas. Logo bergerak ke kiri atas di sisi kiri. Di sisi lain, posisinya simetris di versi kanan dan sesuai dengan arsip UGM tahun tersebut. Lihat tanda tangan ini setelah itu. Satu file terlihat tebal dan bergaris ganda, sedangkan yang lain tipis dengan tinta alami. Para reporter mulai berbisik. Kamera bergerak dengan cepat. Setelah itu, R menekan tombol tambahan, lapisan digital muncul yang menampilkan foto di dalam ijazah. Dia melanjutkan dengan mengatakan foto ini ditambahkan secara digital, ada bukti software kontemporer yang tidak seharusnya ada di dokumen tahun itu. Dalam sekejap, suasana ruangan menjadi tegang. Beberapa reporter mulai menulis dengan cepat di laptopnya. Sebagian orang lain menatap dengan kaget. Res menghela napas panjang. Saya tidak ingin menuduh orang lain. Namun, publik berhak untuk mengetahui bahwa ada perbedaan antara salinan yang diserahkan dan arsip yang tersimpan. Saya berbicara tentang kebenaran data, bukan politik. Namun, pria dari barisan belakang berdiri dan berteriak, "Kau menyesatkan publik." Ijazah itu sudah diakui asli oleh dosen yang menandatanganinya. Anda hanya mengganggu. R tetap diam. Saya tidak memaksa siapapun untuk percaya, tapi jika kebenaran bisa diperiksa, kenapa harus takut diuji? Katanya sambil menatap pria itu. Dari sudut ruangan terdengar tepuk tangan kecil. Tidak diketahui dari siapa. RS kemudian menyatakan, saya sudah mengunggah semua data ke cloud publik. Kebenaran ini akan tetap ada jika saya tidak sempat memberikan penjelasan lebih lanjut. Konferensi pers berakhir dalam beberapa menit. Wartawan meninggalkan kantor dengan wajah tegang. RS duduk di kursi belakang ruangan sendirian. Ia menyadari bahwa tindakan yang ia ambil hari ini mungkin mengakhiri perjalanan panjangnya. Kabar mengejutkan datang pada sore harinya. Akun media sosial RS telah hilang. Rumahnya dijaga oleh aparat dan akun pribadinya diblokir. Pernyataan dokter ditayangkan di berita utama televisi. Harsono sekali lagi. Ijazah asli Mulyono R harus bertanggung jawab atas tuduhannya. Namun, tak lama setelah itu, video pendek yang diunggah dari akun misterius muncul di berbagai platform. RS menatap kamera di ruang konferensi tadi pagi dalam video itu sebelum semua layar padam. Suaranya terdengar teratur dalam video tersebut, tetapi itu jelas. Mereka yang berani membuka mata adalah yang memenangkan kebenaran, bukan mereka yang berkuasa. Meskipun video itu hanya berdurasi 20 detik, itu cukup untuk menghidupkan kembali perbincangan baru. Publik telah meningkat dari sebelumnya. Dia dipuja karena keberanian, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa nama RS tidak lagi dapat dihilangkan dari ingatan orang. Di tempat lain di Yogyakarta, di sebuah kafe kecil, seseorang membuka laptopnya dan melihat replika 2 ijazah di layarnya. Selembar kertas bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu nurani, katanya dengan tersenyum tipis. Dan pada hari itu, badai resmi kebohongan dan kebenaran dimulai. Badai yang arah anginnya tidak akan pernah sama lagi. Saat malam tiba, langit Jakarta berwarna merah. Cahaya matahari secara bertahap tenggelam di antara gedung tinggi. Rumah RS yang sederhana terletak di sudut kota tampak kosong. Tidak ada cahaya dari dalam, tidak ada suara TV, dan lampu teras berkelap-kelip seperti sedang berjuang melawan senja. Kabar tentang RS mulai tersebar luas selama 2 hari sejak konferensi pers terakhirnya.
Orang-orang mengatakan dia ditangkap. Menurut beberapa orang, ia telah melarikan diri ke luar negeri. Namun, tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti. Jejak digitalnya jelas hilang begitu saja. Dia tidak dapat mengakses media sosialnya, situs web pribadinya, dan email profesionalnya juga tertutup. Tumpukan dokumen berserakan di lantai di dalam rumah yang sekarang sepi. Beberapa lembar kertas yang menunjukkan hasil analisisnya tertiup angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Laptop RS tetap menyala di atas meja, menampilkan pesan terakhir yang ia tulis. Jangan cari aku jika aku tidak kembali. Cukup kirim datanya. Malam itu hujan perlahan turun. Jalan yang lebar 2 mobil hitam tanpa suara berhenti di depan rumah RS. 3 pria berpakaian gelap keluar dari dalamnya. Mereka tidak membuka. Mereka datang dengan kunci palsu. Mereka mengambil flash disk yang terselip di bawah meja kayu. Mereka bekerja dengan cepat seolah-olah mereka tahu apa yang mereka cari. Rumah itu kembali kosong beberapa menit kemudian. Semua yang tersisa adalah lembaran kertas yang terinjak di lantai dan bau lembab. Pernyataan resmi disiarkan di televisi keesokan paginya. Pemerintah menyatakan bahwa RS tidak dapat dikonfirmasi. Semua tindakan hukum akan dilakukan sesuai dengan aturan. Namun, masyarakat tidak hanya percaya. Warga Anet mulai bertanya-tanya mengapa seseorang bisa lenyap dengan begitu cepat. Dalam kekacauan itu, sebuah akun anonim dari platform asing tiba-tiba mengunggah video 2 menit. Dalam video tersebut, RS digambarkan duduk di ruang gelap. Layar laptop menerangi wajahnya. Suaranya yakin, meskipun pelan. Saya tidak hadir saat video ini tayang. Jangan mencari saya. Cloud yang tidak dapat dihapus memiliki semua data. Aku tidak menuduh orang lain. Namun, saya menyadari bahwa ketika kebenaran sampai pada posisi kekuasaan, suara yang membawanya hilang pertama. Akhir video adalah kalimat singkat di layar hitam. Kebenaran tidak hilang, itu hanya disembunyikan untuk waktu yang singkat. Video itu segera menjadi viral di berbagai negara. Kasus ini mulai disebut sebagai salah satu misteri paling aneh tahun itu oleh media asing. Namun, berita tentang RS mulai menurun di negeri sendiri. Hari-hari kemudian, semua orang mulai lupa tentang cerita itu. Namun, sejumlah jurnalis muda yang terus mengikuti jejaknya diam-diam menyelidiki data cloud milik RS. Mereka menemukan file rahasia yang disebut Root of Final Document Verification. Data lengkap 2 versi ijazah, bersama dengan jejak digital dan catatan pribadi RS, ada dalam file tersebut. Selain itu, ada kalimat yang membuat mereka terdiam di bagian paling bawah file. Saya tidak yakin siapa yang akan bertanggung jawab atas perjuangan ini. Tapi kebenaran tidak akan pernah benar-benar mati selama masih ada orang yang berani mencari kebenaran. Dengan cahaya terakhir dari kota, malam menelan cerita itu. Namun di suatu tempat yang jauh dari keramaian dunia, seorang pria berjalan di bawah langit yang tidak diketahui, membawa tas kecil di bahunya. Ia berbisik pelan sambil menatap langit. Perjalanan masih jauh. Ini hanyalah permulaan. Di kota yang tidak disebutkan namanya, subuh tiba. Jalanan sempit ditutupi oleh kabut tebal. Di sebuah kamar sewa sederhana di lantai 2 RS, dia terbangun dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Matanya merah dan pikirannya masih penuh dengan peristiwa yang terjadi. Dengan pelan, ia berkata, sejak kapan kebenaran harus tertutup dengan cara ini? Ada laptop tua yang baterainya hampir habis di meja kecil di depannya. Sebelum menghilang, jalur yang dia buat untuk menghubungkan ke server di luar negeri ditampilkan di layar peta digital terbuka. Semua salinan data, bukti, dan video terbaru yang belum pernah dipublikasikan disimpan di sana. Layar menampilkan pesan baru. Pengirimnya tidak dikenal. Anda masih dicari. Namun, jangan khawatir, data Muhan mulai mengidentifikasi lawan Anda. R tersenyum samar-samar. Ia menyadari bahwa pesan itu berasal dari seseorang yang telah membantunya secara rahasia sejak awal. Orang-orang yang mungkin masih menjadi bagian dari sistem, tetapi lebih suka kebenaran sementara itu, hampir tidak ada berita tentang dirinya di Jakarta. Media terkemuka mulai menutup diskusi kasus ijazah itu. RS masih dikenal di media kecil, forum, dan grup diskusi. Mereka menyebutnya bayangan mata yang terbuka. Beberapa jurnalis muda yang sebelumnya membaca catatan RS mulai menyelidiki sejarahnya. Mereka membentuk tim rahasia yang disebut Last Step, yang terdiri dari remaja yang percaya bahwa kebenaran tidak boleh dihapus hanya karena satu orang lenyap. Mereka membuka file yang telah ditinggalkan RS dan memeriksa setiap baris kodenya.
Mereka menemukan video pendek berdurasi 45 detik di salah satu folder. Dalam video tersebut, RS duduk di depan kamera dengan wajah tegar meskipun lelah. Kebenaran bukan tentang siapa yang berbicara paling keras, tapi siapa yang berani tetap berbicara saat semua orang disuruh diam, kata rencananya. Jika saya nanti jangan sebut aku pahlawan. Hanya saya yang tidak mau berbohong. Setelah video itu menjadi viral, masyarakat mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nama Muono muncul di berita. Tapi kali ini bukan tentang ijazah, itu tentang proyek besar yang tampaknya tidak jelas. Semua orang mulai menyadari bahwa cerita ijazah itu mungkin hanya permukaan gunung es yang lebih besar. RS melihat berita itu dari layar kecil di tempat persembunyiannya. Ia tidak menunjukkan senyuman. Namun, wajahnya terlihat tenang. Dia berkata dengan lirih, waktu akhirnya bicara juga. Ia menulis pesan terakhir dan membawanya ke orang yang hanya ia sebut. J. Jalan kebenaran sudah ada. Teruskan cerita ini jika suatu hari aku tidak bisa melanjutkan. Jangan biarkan api menyala. RS mematikan laptopnya setelah mengirim pesan itu. Ia berdiri, mengambil tas kecil yang selalu bersamanya, dan keluar dari ruangan. Meskipun udara dingin menusuk kulitnya, dia tidak peduli. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang di jalan yang sepi, meninggalkan jejak kakinya yang menghilang di antara kabut pagi. Di kejauhan terdengar azan subuh, dan langit timur mulai berubah jingga. Setelah berhenti sejenak, RS berbisik pelan, "Ya Allah, jika suara ini bukan untukku lagi, jagalah mereka yang akan mempertahankannya." Miss.